Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zainur Rahmat dengan NPM 247820066. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet semester 3B. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Nurul Komariah atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada kami. Baik, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum atau video hands-on pada bagian lab session 13 yaitu State-Based Network Automation and Compliance. Jadi teman-teman di sini untuk di bagian lab 13 ini, di sini kita terdapat ada ada 5 tahapan yang harus kita selesaikan. Ada langkah yang pertama yaitu kita menyiapkan topologi, kemudian langkah kedua yaitu inventory perangkat dan desired state, kemudian langkah ketiga menyusun skrip konfigurasi, kemudian tiga langkah ketiga yaitu Jinja 2 template engineering, engine, langkah 4 post state kondisi aktual perangkat, dan langkah yang terakhir yaitu compliance script. Dan langkah 6 state drift, teman-teman. Nah, baik teman-teman, di dalam praktikum ini terdapat deliverables yaitu membuat video hands-on, yang mana di video hands-on ini kita ditugaskan untuk menampilkan, menjelaskan, dan menjalankan setiap skrip yang digunakan. Nah, di sini ada skripnya itu yaitu inventory YAML, desired state YAML, deploy config YAML, gather fix YAML, dan check compliance YAML, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kita langsung saja masuk kepada bagian pinetnya. Di sini saya sudah membuat topologi teman-teman. Topologinya gambarannya seperti ini. Kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, untuk di topologi ini teman-teman, khususnya di lab 13 ini, di sini kita diperintahkan untuk mengkonfigurasi perangkat router, switch, dan Docker ini untuk memiliki IP secara DHCP teman-teman, atau secara otomatis. Bukan kita yang memberikan secara langsung, tetapi dapat langsung dari sini teman-teman, dari netnya teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu dok untuk perangkat-perangkatnya aktif terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman sudah saya catatkan mengenai IP-IP yang didapatkan oleh perangkat-perangkat. Nah, untuk Ethernet switch ini sendiri, teman-teman, ini sengaja memang tidak kita setting untuk mendapatkan IP, teman-teman. Dikarenakan dia ada keperluan untuk tertentu, teman-teman. Nah, di bagian untuk router satu, perangkat router, di sini berhasil mendapatkan IP yaitu 10.0.137.139. Nah, sedangkan untuk switch, teman-teman, di sini 10.0.137 dan 171. Kemudian Docker 10.0.137.247, teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah aktif untuk Dockernya, teman-teman. Oke, kita coba masuk pada bagian terminal. Di sini bisa. Nah, sebelum kita melakukan praktikum kita lebih lanjut, teman-teman, di sini kita mencoba untuk meng-ping untuk setiap IP-IP yang didapatkan, teman-teman. Kita coba ping untuk perangkat router terlebih dahulu. Nah, sini sudah bisa, teman-teman. Kemudian kita ping untuk perangkat switch. Sebentar, teman-teman. Nah, untuk di perangkat switch ini sendiri yaitu 171. Sini sudah bisa juga. Kemudian untuk Docker sendiri, IP-nya sendiri yaitu 247, teman-teman. Sini juga sudah bisa.
Oke, di sini masih unreachable ya teman-teman. Kita coba close terlebih dahulu, kita aktifkan, dan kita nyanyikan terlebih dahulu lagi. Kita coba if config terlebih dahulu teman-teman. Oke, 246 teman-teman ternyata. 246 kita coba ping. Oke, di sini bisa ya teman-teman. Nah, oke. Kita coba untuk SSH teman-teman ya. Kita coba untuk SSH. Zinur. Kita coba untuk di perangkat router saja teman-teman. Coba. Oke, di sini bisa ya teman-teman. Sini sudah bisa. Kita exit. Kita coba untuk switch. Di sini juga sudah bisa teman-teman. Oke. Di sini kita coba LS. Oke, kita masuk pada bagian lab 13. Oke, salah. Kita clearkan terlebih dahulu biar ini. Dan di sini mendapatkan file yaitu check compliance, describe state, inventory, deploy config, getters file, teman-teman. Oke. Di sini juga ada terdapat dua file JSON yaitu R1 fake dan S1 fake, teman-teman. Kita clearkan lagi. Nah, jadi teman-teman pada video ini saya akan menjelaskan file-file yang tadi, teman-teman. Ya, baik. Yang pertama, di sini kita masuk pada bagian file inventory dari YAML, teman-teman. Kita masuk. Kita lihat dulu. Oke. Nah, untuk di file inventory YAML ini sendiri, teman-teman, di sini file ini bisa kita sebut teman-teman ya sebagai pintu atau sebagai gerbang utama dari Ansible ini teman-teman. Jadi tanpa kita membuat file inventory YAML ini, maka Ansible itu tidak akan bisa mengetahui teman-teman mengenai perangkat mana yang akan dikonfigurasi, alamat IP-nya apa, bagaimana cara login ke perangkatnya, dan apakah perlu masuk ke enable mode atau tidak teman-teman. Nah, jadi di setiap kali kita menjalankan playbook-playbook nanti, teman-teman. Nah, jadi Ansible itu selalu membaca inventory file ini terlebih dahulu, teman-teman, sebelum melakukan apapun, teman-teman. Nah, untuk pada bagian di sini, teman-teman, untuk di dalam filenya sendiri, di sini untuk bagian all children ini di bagian paling atas ada kata all, teman-teman. Ya, artinya semua perangkat yang dikelola Ansible berada di bawah bagian ini, teman-teman. Kemudian ada children yang artinya kita akan membuat pengelompokan perangkat. Kemudian di sini ada routers, host, R1, kemudian ada Ansible host yaitu 139. Di sini saya membuat grup bernama routers, teman-teman. Nah, jadi di dalam di dalam di dalamnya ini ada satu perangkat dengan nama R1 teman-teman. Nah, jadi R1 ini bukan nama asli dari router teman-teman, tetapi di sini menggunakan nama logis yang digunakan oleh Ansible. Ansible host menunjukkan alamat IP asli router yang akan diakses melalui SSH nanti teman-teman.
Nah, untuk host S1 ini sendiri, teman-teman, di bagian sini, di sini itu merupakan adalah grup switch, teman-teman, yang berisi switch dengan nama S1. Nah, jadi pemisahan router dan switch ini sangat penting ya, teman-teman, dikarenakan ada perintah di mana hanya dijalankan untuk router dan hanya dijalankan untuk switch nantinya. Kemudian di sini ada vars, kemudian ada vars Ansible Usage Nur. Di sini bagian vars ini berisi variabel global yang digunakan oleh semua perangkat. Nah, di sini saya mendefinisikan username dan password SSH saya, teman-teman, yang digunakan Ansible untuk login ke perangkatnya nanti. Di sini username Zinur, passwordnya 123, iOS, network CLI, teman-teman. Nah, untuk network CLI sendiri, teman-teman, di sini artinya Ansible itu akan berkomunikasi dengan perangkat menggunakan CLI via SSH, bukan lewat API, teman-teman. Kemudian untuk Cisco iOS itu tidak mengizinkan konfigurasi tanpa enable mode. Jadi sini Ansible harus masuk ke mode privilege exec dulu, teman-teman. Jadi Cisco exec. Jadi dengan konfigurasi ini maka nanti itu Ansible-nya itu akan bisa login ke perangkat, masuk ke enable mode, dan baru bisa menjalankan konfigurasi, teman-teman. Oke, kita coba keluar terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menjalankan untuk Ansible ini sendiri, teman-teman. Ansible, coba Ansible al min I inventory.yaml min m ping, teman-teman. Kita coba. Nah, jadi perintah ini digunakan untuk menguji file inventory yang tadi, teman-teman. Jadi, di sini kan hasilnya bisa kita lihat sukses, teman-teman. Yang mana IP-nya benar, username dan password-nya benar, dan SSH-nya juga sudah berhasil ya, teman-teman. Jadi, untuk di bagian file yang pertama, nah, di sini udah cukup berhasil, teman-teman. File inventory YAML. Kemudian kita masuk ke file yang kedua, yaitu desired.yaml, teman-teman. Untuk state.yaml ini, file yang ini, nah, jadi untuk pada perintah ini, teman-teman, ini di untuk jadi pen- pada file di seret.yaml ini sendiri ini merupakan inti dari praktikum yang akan kita lakukan ini, teman-teman. Nah, jadi file ini di sini dia tugasnya itu untuk mendefinisikan kondisi akhir dari jaringan yang diinginkan, teman-teman. Jadi bukan merupakan langkah-langkah konfigurasi. Nah, jadi dengan tulisnya kan kosong ya, teman-teman. Coba ya. Nah, TLS desired state YAML ya. Desired score state dot YAML. Oke, guys. Oke. Nah, jadi dengan kata lain, teman-teman, di sini dia ini merupakan bisa bilang tidak peduli lah mengenai VLAN dibuat dengan cara apa dan interface itu dikonfigurasi itu dari mana, teman-teman. Yang terpenting daripada file ini, di sini kondisi akhir harus sesuai dengan yang tertulis di file ini, teman-teman.
Nah, jadi kemudian kita masuk ke file yang ketiga, teman-teman, yaitu file deploy config YAML, teman-teman. Sini deploy config YAML. Jadi untuk file deploy config YAML ini sendiri ini digunakan untuk menerjemahkan desired state yang tadi itu menjadi konfigurasi nyata di perangkatnya, teman-teman. Jadi bisa juga kita bilang ini file ini merupakan jembatan yang menghubungkan antara konsep dan implementasinya, teman-teman. Coba kita masuk, teman-teman, apakah ada isinya. Nah, di dalam sini tuh, teman-teman, di sini terdapat host al, kemudian getter fake null. Jadi playbook ini dijalankan ke semua perangkat. Namun faktanya atas ini di dalamnya itu tidak semua dijalankan ke semua device, teman-teman, karena ada kondisi kondisi tertentu, teman-teman. Kemudian di sini ada parse files. Parse file ini di red state YAML ini baris ini gunakan untuk playbook menjadi dinamis karena semua data filan dan loopback diambil dari file eksternal, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini untuk isi dari file deploy config YAML ini. Nah, jadi saat playbook kita ini jalankan, teman-teman. Jadi ketika playbook ini dijalankan nantinya itu pertama kali di sini Ansible itu akan mendeteksi bahwasanya konfigurasi itu belum ada, teman-teman. Jadi sehingga nanti akan muncul statusnya itu yaitu change 1. Nah, namun saat kita jalankan ulang kali ini, saat kita jalankan ulang nantinya tidak ada perubahan, teman, sehingga statusnya itu akan menjadi change cost 0. Jadi maka ini ya akan kita sebut sebagai idempotensi, teman-teman. Jadi salah satu keunggulan daripada library Ansible ini sendiri. Kemudian kita masuk pada bagian file yang selanjutnya, yaitu file gather fake YAML, teman-teman. Nah, jadi untuk file ini sendiri ini digunakan untuk mengambil kondisi aktual perangkat. Ya, bukan untuk mengubah konfigurasi, teman-teman. Jadi bisa juga kita anggap ini nih sebagai pemantau lah ya, sebagai kamera yang akan memotret kondisi perangkat saat saat ini, teman-teman. Nah, nah, jadi kan model di penjelasan mengenai isinya ini, teman-teman. Model ini nih mengambil informasi itu penting seperti hostname, versi iOS, serial number. Kemudian juga di sini ada terdapat iOS comment, teman-teman. iOS comment ini sendiri ini digunakan untuk menjalankan perintah show sesuai jenis perangkatnya nantinya. Jadi pemisahan router dan switch itu dilakukan agar tidak terjadinya error dalam perintahnya, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman terdapat juga dash inventory hostname fake JSON. Jadi semua hasilnya nanti itu kan disimpan di ke dalam file bentuk JSON, teman-teman. Nah, jadi file ini sangat penting karena menjadi actual step yang akan dibandingkan pada tahap compliance nantinya, teman-teman. Ini kurang lebih seperti ini, teman-teman, untuk isi dari file get effect YAML ini. Kemudian kita masuk pada bagian file yang kelima, yaitu check compliance YAML dan YAML, teman-teman.
Nah, jadi untuk file ini sendiri, teman-teman, file check compliance YAML ini digunakan untuk mengecek apakah konfigurasi perangkat itu masih sesuai dengan desired state-nya. Jadi di sini nanti konsep compliance itu benar-benar akan kita terapkan, teman-teman. Nah, jadi untuk isinya itu sendiri itu seperti ini kurang lebihnya, teman-teman. Jadi di sini ada include false digunakan untuk membaca data actual state dari file JSON. Kemudian ada assert, mana sih? Assert. Kemudian di sini ada assert. Jadi modul assert ini berfungsi sebagai pengambilan keputusan, teman-teman. Jadi misalnya di kondisinya itu oke, dan kondisi benar itu nanti akan di komen oke, dan jika salah nanti akan muncul pesan violet, teman-teman. Nah, jadi nanti untuk hasil saat konfigurasinya sendiri, teman-teman, itu masih sesuai. Jadi hasil compliance-nya itu menunjukkan kayak menunjukkan apa ya? Menunjukkan oke. Jadi setelah kita lakukan perubahan secara manual nantinya itu hasilnya itu akan berubah menjadi violet yang membuktikan bahwa Ansible mampu mendeteksi state drift, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan mencoba ya, teman-teman ya. Kita akan mencoba untuk menjalankan file-filenya tadi itu secara satu-satu, teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah terdapat daftar perintah yang akan kita gunakan nantinya. Sini kita coba untuk menjalankan perintah yang terlebih dahulu, teman-teman, yaitu perintah untuk menjalankan file inventory YAML minping. Di sini bisa kita lihat, di sini hasilnya sukses, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut untuk di sini kita menjalankan perintah untuk file inventory YAML, yaitu untuk kita pada bagian file deploy config YAML, teman-teman. Coba, dari sini hasilnya akan terlebih seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini ada change satu item VLAN ID 99. Nah, di sini kenapa ada muncul seperti ini? Ini terjadi, teman-teman. Dikarenakan saya harus tadinya tuh setelah melakukan perubahan, teman-teman, pada bagian perangkat, teman-teman. Perangkatnya. Karena kita gather fake YAML. Nah, nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Untuk output hasil dari file getter YAML tadi. Nah, di sini, teman-teman. Hasilnya itu seperti ini. Ini kurang lengkap, teman-teman. Dikenakan sudah balik ke bagian terminal, teman-teman. Untuk R1 oke, dan untuk S1-nya juga oke, teman-teman.
Oke, kita lanjut. Jadi, nah di sini teman-teman untuk hasil akhirnya nanti itu, jadi untuk setelah konfigurasi ini masih sesuai nantinya itu, maka hasil komplain itu akan menunjukkan oke teman-teman di sini. Dan menunjukkan oke. Namun nanti setelah kita lakukan perubahan secara manual, hasilnya itu akan berubah menjadi violet, di mana yang membuktikan bahwasanya Ansible itu mampu untuk mendeteksi state drive-nya, teman-teman. Baik, teman-teman, mungkin untuk penjelasan pada bagian video praktikum untuk lab 13 ini, teman-teman, saya cukupkan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.